Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen ketiga ini, yaitu diskusi berjudul The Experience Trap yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Februari tahun 2008 yang mengatakan bahwa experience dalam dunia nyata doesn't give you learning unless you do certain things yang membuat Anda benar-benar bisa belajar, karena experience itu kompleks sifatnya sehingga untuk menghubungkan satu variabel dengan satu result itu agak sulit kalau kita doing hanya based on instinct. Dan itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh mereka terhadap the real persons, diberikan project, kemudian kesalahan-kesalahan dicatat, kemudian orang yang sama dikasih project yang mirip, ternyata dia mengulangi kesalahan-kesalahannya, padahal orang yang ditugaskan adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbukti sangat pengalaman dalam project-projectnya dan punya kemampuan IQ yang tinggi. Dan kita masih bersama Andre Wenas, Chief of Corporate Human Capital Tudung Group, holding company dari Garuda Food, dan kita belajar dari Garuda Food yang kita tahu bahwa Garuda Food merupakan perusahaan yang sangat concern terhadap learning dan advance di dalam learning. Pak, kita lihat, walaupun kita punya konteks Pak Andre ya, walaupun kita punya konteks itu sepertinya project management, tetapi sesungguhnya dalam sehari-hari itu hampir semua manager involved in dalam project management Pak ya. Persis, ya. Dan punya chance untuk to be the leader or to be the manager of the project management. Persis, ya. Kira-kira di Garuda Food itu berapa banyak project yang dilakukan oleh divisi gitu Pak? Bagus sekali ini, karena setiap strategic objective atau sasaran-sasaran strategis yang kita tuju itu kita terjemahkan menjadi strategic initiative. Inisiatif-inisiatif ini dari satu objektif aja bisa ada 2 atau 3 inisiatif. Nah, kalau satu divisi itu punya katakanlah minimal 10 strategic objektif, diterjemahkan menjadi katakanlah juga 10 strategic inisiatif, dari 12 divisi kita punya sekitar rata-rata 100-an lebih strategic inisiatif yang menjadi project management. Karena pendekatannya adalah project management, karena kita punya titik berangkatnya, kita punya titik akhirnya, titik akhir untuk evaluasinya. Ya. Di tengah-tengah kita harus jalankan dengan fase-fase tertentu, 3, 4, 5 fase yang harus kita review juga secara berkala, sehingga pendekatannya adalah pendekatan project management. Timnya adalah tim yang kita ambil secara matriks dari struktur organisasi yang ada. Maka bayangkan kita harus mengelola selama setahun berjalan, policy ini, itu ada sekitar hampir 200-an project sebetulnya, secara grup semuanya yang harus dijalankan, dan itu dikelola secara project management. Begitu. Nah, karena kelihatannya project management kan demikian banyaknya dan penting ya di dalam Garuda Food sendiri ya. Bagaimana dari corporate human capital ini membuat satu sistem pembelajaran dari pengalaman-pengalaman mereka melakukan project ini Pak? Iya, tadi saya katakan bahwa kita menyediakan secara infrastruktur untuk semua catatan-catatan, notulen-notulen rapat, kemudian hasil-hasil evaluasi, itu harus sejauh mungkin tertulis. Nah, memang ini adalah kebudayaan yang relatif cukup baru, budaya menulis ini. Mencatatnya dalam bentuk bahan-bahan presentasi, dan itu di-upload misalnya dalam satu sistem tertentu yang kita punya dalam basis IT. Kemudian terlebih dari itu, yang paling penting adalah mekanisme review yang cukup bukan hanya Spartan tetapi disiplin begitu. Karena orang seringkali begitu masuk dalam project management, paling malas apa sih sebetulnya? Paling malas review sebetulnya. Betul, paling malas bikin report. Bikin report. Gitu review dan mesti report, aduh itu kayaknya berat sekali gitu. Tetapi manakala kita bisa mentransformasikan proses review ini adalah satu proses sharing, proses pembelajaran, dan juga yang paling penting untuk memotivasi adalah proses apresiasi. Pada waktu kita review itu kita mengapresiasi sebetulnya, memuji keberhasilannya, membantu apa yang dia masih belum bisa lakukan. Jadi orang sebetulnya terhadap proses review orang expect, oh saya menantikan proses review sebetulnya, karena di situ saya akan diapresiasi dan di situ saya akan dibantu. Nah, itulah bagaimana kita mentransformasikan proses review yang tradisional, di mana biasanya dulu tuh orang begitu masuk review ya kalau nggak dimarahin, sehingga proses review itu menjadi satu hal yang mengerikan begitu. Nah, itu harus ditransformasikan bahwa proses review adalah proses apresiasi dan proses untuk memberikan bantuan begitu. Sehingga mereka merasa, oh ya saya butuh di review supaya saya bisa tahu, saya diapresiasi karena saya juga bangga gitu ya. Dan kedua, saya bisa mengharapkan bantuan di situ. Ya, mentalitas itu yang kita mesti shifting gitu, paradigmanya. Ada nggak satu sistem
seperti yang di dalam artikel ini sangat dianjurkan itu adalah simulasi ya, seperti flight simulator katanya. Kalau you want to do a project, akan lebih bagus kalau you punya satu simulation seperti flight simulator untuk mendidik pilot gitu ya. Kira-kira ada program simulasi nggak di dalam Garuda Food, Pak? Kita belum sampai secanggih itu dalam artian karena lebih banyak kalau project simulation itu kan untuk barang-barang teknologi. Tetapi kalau untuk project management di food and beverage ataupun di industri yang kita masuki adalah sebetulnya presentasi awal, kemudian pada waktu kita harus mempertahankan logika dari project itu. Nah, basically kan orang bertanya di situ. Atasan kita bertanya, peers kita juga bertanya, kalau situasinya begini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau situasinya begitu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita harus bisa mempertimbangkan, tadi saya katakan, disitulah berpikir kreatif, artinya berpikir eksploratif, melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sehingga ada skenario A, ada skenario B. Nah, itu sebetulnya juga a kind of simulation. Kalau terjadi begini, maka kami melangkah ke skenario B. Kalau skenario begini terjadi, ada emergent reality yang muncul, kami akan melangkah ke skenario C. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh, orang ini sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, itu adalah simulasi yang kita terapkan di dalam praktek sehari-hari sebetulnya. Nah, Pak, kita tahu di dalam any project itu biasanya dinilai cost-nya, kemudian time of completion-nya, kemudian yang ketiga adalah quality dari achievable objektifnya gitu ya. Nah, kalau you bikin satu tim di dalam Garuda Food yang ad hoc itu, cost yang lain mungkin dinilai, tetapi cost involvement dari orang-orang tersebut kira-kira dinilai Pak? Cost artinya biaya orang ya, begitu ya. Tentunya kita harus mengatakan bahwa yang paling mahal adalah biaya orang sebetulnya. Betul. Tapi dinilai nggak? I mean, honestly lah. Sebab kalau saya lihat di banyak perusahaan itu, ya karena mereka toh permanent workers, permanent employee, they don't really count on the total hours of orang-orang tersebut involved dalam satu project. I see, ya. Dari sisi itu memang tidak sampai serigid seperti itu. Tetapi message-nya yang paling penting adalah bahwa manakala kita mengundang orang untuk datang dalam rapat atau review, tolong perhatikan man hours. Yang kita undang katakanlah level managers ke atas. Itu man hour-nya mahal sekali. Betul. Itu yang kita harus sending a very clear message kepada pimpinan project-nya, tim pro-nya bahwa manage the meeting in such a way bahwa harus efektif. Harus ada deliverables-nya, harus ada result-nya. Kenapa? Kalau kita ngundang CEO, kita ngundang para direksi, kita ngundang GM level, kita spend 6 hours, 5 hours dalam satu meetings, dan result-nya lousy result gitu. Hanya kerjaannya di dalam rapat itu hanya marah-marah, hanya tegur kanan, tegur kiri gitu ya. Jadi rapatnya nggak di-manage serapih mungkin, sehingga sebetulnya nggak produktif rapat itu. Nah, itu is a waste gitu. Kita bisa mengatakan bahwa rapat ini is a waste. Cost-nya sebetulnya udah nggak ada artinya lah. Nggak justified lah. Nggak justified itu sebetulnya. Nggak ada ROI-nya dari rapat itu, tidak ada return on investment. Dalam setiap rapat kita harus memandangnya sebagai satu investasi waktu dari para eksekutif. Nah, tapi di dalam artikel ini kita lihat bahwa salah satu faktor yang menentukan seorang betul berbuat salah dalam project management itu adalah kalau orang tersebut itu dibebankan target cost juga, itu maka seringkali dia pelit untuk merekrut orang lebih banyak di dalam project awalnya karena kan ada human cost-nya. Ya. Nah, pada akhirnya dia terlambat untuk merekrut orang karena begitu problem muncul dia baru merekrut orang ya. Tetapi on the other side, saya juga melihat bahwa memang itu harus dilakukan, bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab atas cost dari orang-orang yang dilibatkannya gitu ya. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan, berarti orang tersebut dibebaskan dari satu variabel yang dinilai yang sebenarnya very essential dalam project management. Persis. Ya. Caranya untuk solve itu gimana, Pak? Saya mengatakan bahwa cost itu ditaruh di situ to serve a purpose, untuk satu tujuan tertentu. Makanya kita taruh cost di situ. Cost adalah untuk supaya project ini berhasil, bukan? Jadi tujuan utamanya jangan sampai cost ini membatasi gerak kreativitas, keberanian mengambil keputusan dari seorang manajer atau pimpinan project to serve the purpose, keberhasilan dari project ini sendiri gitu. Tapi anyway kan resources terbatas, Pak. Jadi kalau orang tidak dibatasi penggunaan resourcesnya, dia cenderung mengambil resources sebanyak-banyaknya, resultnya jadi nggak justify terhadap cost yang di-spend gitu kan. Itu saya setuju 100%. Kita tetap harus mempertimbangkan cost and benefit-nya. Kalau kita put resources orang, kita minta orang 2-3 managers masuk dalam tim kita. Nah, kita mesti mengatakan bahwa justified ya bahwa yang direkrut adalah level managers gitu. Kenapa nggak supervisor?
Itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan pasti. Cuman memang seninya di sini. Kalau kita menghitungnya terlalu rigid, sang pimpinan proyek itu akan menjadi fokus perhatiannya adalah pada cost biasanya. Jadi apa namanya, negative approach begitu ya. Supaya cost saya tidak berlebihan, maka saya harus jaga ini dulu gitu. Jadi konsentrasi cenderung pelit gitu ya. Cenderung pelit, akhirnya melupakan purpose-nya bahwa ya saya harus rekrut orang, ya memang kadang-kadang harus investasi lebih mahal sedikit, tapi untuk menghasilkan hasil yang lebih besar. Nah, ini juga ujian dari seorang leader untuk berani mengambil keputusan. By the end of the day, ukuran keberhasilan atau kadar leadership seseorang itu adalah dari kadar dia berani mengambil keputusan apa enggak. Judgment call-nya dia harus lakukan. Oke, saya harus investasi, saya harus korbankan cost. Atau saya katakan, oke, saya tidak akan ambil karena saya harus bela cost ini. Itu tergantung dari emergent realities yang muncul pada saat project itu. Tidak bisa digeneralisir begitu. Betul. Oke, masih banyak yang kita akan diskusikan dalam segmen berikutnya. Untuk para business leaders dan intellectual business community, menarik sekali apabila Anda ingin memberikan komentar, pendapat ataupun pengalaman Anda melalui SMS ke 0896 kali 788 dan ya mudah-mudahan dari diskusi kita bisa mendapat pelajaran-pelajaran untuk memanage perusahaan kita, karena kita tahu bahwa seringkali orang sangat mengandalkan pengalaman ya, dan banyak pula orang-orang yang berpengalaman bilang yang penting orang berpengalaman dibandingkan orang yang punya teori atau punya sistem. Dalam kenyataannya ternyata pengalaman di dunia nyata ini sedemikian kompleksnya sehingga orang yang punya pengalaman 20 tahun seperti Pak Andre katakan, bisa jadi kenyataannya adalah pengalaman 1 tahun diulang 20 kali dengan kesalahan yang sama lagi. Jadi nilainya tidak ada gitu ya. Kita akan diskusikan lebih lanjut di dalam segmen berikutnya, dan sekali lagi silakan berpartisipasi ke 0896 kali 788. Kita akan break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.